Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Asyifa Studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah saya akan mengijazahkan kepada panjenengan semua sahabat setia Asyifa Studio dimanapun berada, yaitu Asma Sir Langit. Selama ini mungkin kita sering mendengar atau kita sudah mengetahui tentang asma sir yang mungkin tidak asing di kalangan spiritualis atau di kalangan ahli hikmah. Mungkin panjenengan sudah mengamalkan atau minimal sudah tahu apa itu asma sir. Sebuah asma yang termasuk tingkat tinggi, termasuk pegangannya para ahli hikmah dalam menuntaskan berbagai hajatnya dalam keduniawian, yang intinya tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan saya ijazahkan di sini bukan asma sir yang biasa beredar di YouTube ataupun di Google ataupun dimanapun. Yang saya ijazahkan di sini, kalau dulu beberapa tahun yang lalu, bisa dikatakan belasan tahun yang lalu, saya mendapatkan ijazah asma sir ini disampaikan oleh kiai bahwasannya asma sir ini disebut dengan asma sir langit. Kenapa dikatakan asma sir langit? Sir itu artinya rahasia. Berarti secara tidak langsung asma ini adalah untuk menyingkap rahasia-rahasia langit. Kita sudah paham dan kita sudah yakin bahwasannya langit adalah salah satu makhluk Allah yang mengandung begitu banyak misteri yang mungkin tidak bisa kita pecahkan dengan logika kita. Sahabat Asyifa Studio yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asma sir langit ini apabila sudah menyatu di batang tubuh seorang pengamal, maka insyaallah fungsinya juga banyak, multifungsi. Tapi fungsi yang paling utama adalah untuk menguatkan wadah batin seseorang. Ya, saya ulang, fungsi utama daripada asma sir langit ini adalah untuk menguatkan wadah batin seorang pengamal ilmu-ilmu hikmah. Kita sering mendengar bahwasanya ada orang yang mengamalkan ilmu ini, ilmu itu, akhirnya dia ngeblank, menjadi gila, stres, dan lain sebagainya. Bisa jadi wadah batinnya tidak cukup untuk mengakses energi-energi yang dihasilkan daripada ilmu yang diamalkan tersebut. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, selain untuk menguatkan wadah batin seorang pengamal ilmu hikmah, fungsi yang kedua adalah untuk membangkitkan daya potensial yang memang ada di dalam batang tubuh setiap orang. Jadi Allah itu maha baik. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lengkap, bukan saja secara zahir, tapi batin kita dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daya potensial, dengan daya magnetik, dengan daya kekuatan yang memang ada di dalam batang tubuh kita. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama fungsinya menguatkan wadah batin seseorang dalam mengamalkan keilmuan-keilmuan hikmah atau ilmu-ilmu batin. Yang kedua adalah
untuk membangkitkan energi potensial yang ada di dalam batang tubuh kita. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya, insya Allah apabila rajin kita amalkan, bisa jadi satu amalan ini membooster amalan-amalan yang lain. Ya, istilahnya kita amalkan ini amalan-amalan yang lain, selagi kita hafal amalannya, hafal ilmunya, insya Allah bisa kita gunakan sebagaimana fungsinya. Nah, ini keunikan daripada asma sir langit. Sahabat Asyifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja saya jelaskan, perhatikan, dengarkan baik-baik, dan supaya barokah, supaya bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang lain, silahkan jangan lupa like, kemudian nanti juga panjenengan komen kobil itu untuk mengamalkan ilmu ini. Atau sahabat-sahabat yang di Asyifa Studio yang bergabung di grup Pondok Riyadhah Asyifa, silakan testimoni karena mereka sudah melakukan penyelarasan terlebih dahulu. Bisa testimoni di komen-komen ini supaya tambah barokah. Like, komen, subscribe, share. Insyaallah bermanfaat untuk orang lain. Tata caranya seperti ini. Pakem di dalam keilmuan asma sir langit ini adalah yang harus panjenengan siapkan adalah 7 lembar daun sirih yang temu rosnya atau temu ruasnya. Itu yang wajib panjenengan siapkan. Setelah mendapatkan 7 lembar daun sirih tersebut, silakan 7 lembar daun sirih tersebut panjenengan embunkan atau diletakkan di atas seng atau dimanapun, yang penting kena embun secara langsung dari langit. Karena saya sering riadohnya malam Jumat dan malam Minggu, silakan di malam itu panjenengan pilih. Misalnya malam Jumat panjenengan embunkan, ya. Kemudian setelah itu, setelah diembunkan 1 malam, ya, baru daun sirih ini bisa digunakan di malam berikutnya. Misalnya malam Jumat panjenengan siapkan 7 lembar daun sirih, diembunkan, maka 7 lembar daun sirih tersebut bisa digunakan di malam Sabtunya, gitu. Malam Sabtunya panjenengan lakukan penyelarasan. Begitu juga apabila diembunkan malam Minggu, berarti panjenengan bisa melakukan penyelarasan di malam Seninnya. Insyaallah malam Minggu dan malam Jumat, ya, silakan panjenengan selaraskan. Insyaallah akan saya poster setiap malam Jumat dan malam Minggu. Saya doakan panjenengan. 7 lembar daun sirih yang temu ruas yang diletakkan di atas seng untuk diembun-embunkan, terkena air embun ini. Kemudian pada malam berikutnya panjenengan siapkan 1 gelas yang berisi air putih penuh. Kemudian yang 7 lembar daun sirih ini masukkan ke dalam gelas tersebut, ya. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman Rahim, hamba mohon padamu ya Allah, bangkitkanlah kekuatan gaib yang ada di dalam batang tubuh hamba, dan kuatkan wadah batin hamba ya Allah, dengan izin dan kuasa-Mu ya Allah. Saya terima ijazahnya dari Kang Samsul As-Sumatrani. Kemudian panjenengan baca asma'nya. Bagaimana asma'nya? Asma'nya bacaannya adalah Sir Doyo Goib, Doyo Sirku,
doyo ciptaku anasir langit. Dibaca 7 kali. Sir doyo koib, doyo sirku, doyo ciptaku anasir langit. Sir doyo gaib, doyo sirku, doyo ciptaku anasir langit. Setelah 7 kali dibaca, tiupkan ke gelas yang berisi air dan 7 daun sirih tersebut. Kemudian ambil daun sirihnya, bisa sekaligus 7 lembar digulung jadi 1, bisa panjenengan makan sekaligus, bisa satu-satu digulung satu-satu, dimakan satu-satu. Ya. Kemudian setelah itu panjenengan mengakses energi. Caranya panjenengan duduk hadap kiblat, mohon kepada Allah supaya dikuatkan wadah batinnya, dibangkitkan energi potensialnya yang ada dalam batang tubuh sambil membaca asma-Nya dalam hati atau diucapkan dengan lirih, hatinya berzikir kepada Allah, 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 Allah. Lisannya membaca Syir Toyo Gaib, Toyo Sirku, Toyo Ciptaku, Anasir Langit, Syir Toyo Gaib, Toyo Sirku, Toyo Ciptaku, Anasir Langit. Jika panjenengan susah untuk mengucapkan lafalnya dengan bahasa Jawa, bisa panjenengan ubah dengan bahasa Indonesianya. Sir daya gaib, daya sirku, daya ciptaku, anasir langit. Itu terus yang dibaca berulang-ulang. Bisa panjenengan lakukan setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Semakin lama semakin bagus. Pusaran energi nanti yang panjenengan rasakan di kedua telapak tangan atau di sekujur tubuh, itu merupakan tanda-tanda aktifnya, tanda-tanda menguatnya wadah batin panjenengan, menguatnya wadah batin panjenengan. Insya Allah terus diamalkan. 1 hari sekali bisa, 1 minggu sekali bisa. Setelah penyelarasan, untuk mengamalkannya tidak perlu lagi memakai daun sirih, langsung diamalkan. Kalau kira-kira kecapean, butuh stamina yang kuat, baca. Tahan napas lebih bagus. Insya Allah akan berstamina kembali. Ini rahasianya para wali-wali Allah. Sahabat Asy-Syifa Studio yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan diamalkan. Halal, syaratnya like, kemudian komen, kemudian subscribe, kemudian share. Semoga bermanfaat bukan saja untuk panjenengan, tapi untuk sahabat-sahabat kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi